Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP maupun MTS, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester 1, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia yang bagian keempat, yakni soal-soal yang berhubungan dengan teks puisi. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Mari anak-anak dilihat soal yang pertama untuk teks puisi ya. Pertanyaannya, baris untuk melengkapi bagian rumpang. Puisi tersebut adalah, sekali lagi yang ditanyakan adalah bagian yang rumpang. Ini yang di sini ya, bagian yang rumpang artinya satu baris ini yang dikosongkan ya. Tuh. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, anak-anak perlu mengetahui hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, kaitkan dengan kata-kata atau kalimat atau baris sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, pilih kata-kata atau kalimat yang pas, artinya yang berkaitan antara baris satu dengan baris lainnya atau kata yang satu dengan kata yang lainnya sehingga mendukung satu kesatuan makna puisi atau isi puisi ya. Terus yang tidak kalah pentingnya ini ya, yang ketiga ini, jika ada rima atau persajakan di akhir setiap baris maka sesuaikan. Ini juga biasanya sangat penting ya. Kembali ke soalnya yang nomor 31 tadi. Baris untuk melengkapi bagian yang rumpang puisi tersebut adalah, ini jawabannya A, B, C, D. Terus anak-anak lihat puisinya. Jadilah kau bunga yang selalu ingin mengembang, selalu mekar sepanjang musim. Tak peduli musim basah atau kemarau. Jadilah kau bunga, titik, yang tegar walau dalam belukar. Ini sudah cukup ya, sampai di sini sebenarnya sudah cukup. Nah ini salah ya, karena ini malah layu jatuh, padahal tadi ini menyemangati seseorang ya untuk terus berdiri, untuk terus berjuang ya, untuk tetap tegar ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini, yang sesuai. Jadi jadilah kau bunga yang tumbuh pada setiap waktu, yang tegar walau dalam belukar. Gitu ya. Kita lanjut membahas soal nomor 32 mengenai ini amanat ya. Pertanyaannya, amanat puisi tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah amanatnya ya. Amanat itu apa anak-anak? Ya, amanat itu nama lainnya adalah pesan atau ajaran moral kebaikan. Jadi pesan moral kebaikan yang ingin disampaikan siapa? Tentu saja yang ingin disampaikan penyair. Kepada siapa? Kepada pembacanya melalui puisi. Jadi penyair itu ya dapat menyampaikan ajaran-ajaran moral kebaikan agar dapat dilakukan oleh pembaca ya melalui puisinya. Cara menemukan jawabannya bagaimana? Pertama ya, tentu saja anak-anak harus membaca dulu dan pahami puisi tersebut. Yang kedua, anak-anak berusahalah untuk menangkap maknanya. Karena sekali lagi, kalau puisi itu kan biasanya kata-katanya itu konotasi atau kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jadi anak-anak harus pandai-pandai menangkap maknanya. Yang ketiga, untuk amanat puisi kebanyakan itu tersirat. Tersirat itu apa? Tersembunyi. Berarti dari hasil kalian menyimpulkan ya. Terus ini yang rumus selanjutnya adalah pilih kata-kata atau kalimat yang tidak ada di teks. Yang secara langsung itu tidak ada di teks ya. Mari kita lihat soal yang tadi ya. Nih, amanat puisi tersebut adalah, nah, nih Ibu bacakan puisinya.
Masih adakah hujan berkah di negeri Tuan Hang Tuah? Di tengah hutan beton dan besi, Melayu kehilangan suci jati diri. Pantun-pantun kaya nasihat, berganti olah lidah logat barat. Kembang api tahun baru di Bangsar, apakah pertanda percikan api nar? Nah, ini jadi amanatnya apa anak-anak? Nah, ini ada ibu sudah memberi tanda-tanda yang ibu beri warna hijau. Diganti apa ini? Beton dan besi. Terus ini yang paling penting, Melayu kehilangan jati diri, sucinya jati diri ya. Melayu ini suatu negeri. Jadi jawabannya adalah, nah ini kalau yang A salah karena langsung Hang Tuah kan ada di tag tadi. Tadi kan tidak boleh ya yang langsung ada di tag, ini nggak boleh. Jadi kalau amanat itu tersirat. Nih, ini kata-kata penyimpulan bahwa kita itu prihatin karena apa? Karena negeri tadi wakilnya adalah Melayu itu sudah kehilangan jati diri. Jadi jawabannya adalah C. Semoga anak-anak paham. Yuk kita ke soal selanjutnya mengenai diksi dalam suatu puisi ya. Diksi dalam suatu puisi. Langsung kita cermati atau kita baca soalnya diksi yang tepat. Nah, diksi yang tepat. Diksi itu apa ya dan bagaimana cara menentukan jawabannya? Ikuti ini ya. Nah, diksi itu anak-anak sudah banyak yang paham ya. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi kata-kata yang sesuai atau tepat dalam sebuah puisi. Nah, diksi ini dihubungkan dengan adanya apa anak-anak? Sinonim. Di dunia ini banyak kata-kata yang bersinonim. Ya, satu kata sinonimnya ada beberapa kata ya. Terus ada kata pengganti. Nah, ini misalnya ibu itu sinonimnya bunda, sinonimnya mama. Dan yang paling banyak dibuat dalam puisi ataupun lagu itu bunda ya. Selanjutnya putra itu sinonimnya anak. Terus kata penggantinya untuk putra ini biasanya ada kata titipan Tuhan, ada buah kasih. Yang sering dipakai ini ya, misalnya buah kasih. Cara penemukan jawaban untuk diksi ini sama seperti tadi, baca dan pahami puisi tersebut. Pilihlah kata-kata yang sesuai dengan isi puisi, terus kaitkan dengan keseluruhan makna dalam puisi ya. Nah itu, jadi pilihlah kata-kata yang sesuai ya. Nah ini soalnya, diksi yang tepat adalah, nih, kaitkan dengan kata, kalau ada sebelumnya ya sebelumnya, kalau ada sesudahnya ya sesudahnya. Lihatlah sebuah titik-titik di tengah laut dan jauh. Nah ini, titik itu, nah ini kan berarti yang nomor 1 itu titik. Lihatlah sebuah titik di tengah laut dan jauh. Titik itu terus menggelinding. Ini ada rima menggelinding ya, ada ing. Kuat tiada. Nah ini jawabannya adalah C. Kuat tiada bergeming. Nah ini. Jadi jawabannya C ya. Jadi kaitkan dengan kata, kalau nggak ada sebelumnya ya kata sesudahnya. Dan ini kebetulan ini dikaitkan dengan rima. Nah, rimanya tentu saja disesuaikan dengan isi. Ini kan kelanjutnya, walau diterjang ombak, kuat tiada bergeming. Lanjut ke soal mengenai majas, soal nomor 14. Majas ya. Majas yang terdapat pada larik 2. Anak-anak, larik nama lainnya baris kalau dalam puisi ya. Ibu baca, aku selalu bermimpi matahari telah melahirkan para guru. Di sini ya. Di sini letak yang kedua, matahari telah melahirkan. Matahari kok diibaratkan sebagai makhluk hidup. Nah, melahirkan. Jadi majasnya apa anak-anak? Personifikasi person. Person itu kan mengurangkan, perorangan. Jadi personifikasi itu
jawaban untuk majas yang ada di sini. Matahari telah melahirkan para guru. Ibu akan menerangkan apa itu metafora, simile, dan hiperbola ya. Untuk metafora, ya anak-anak ini dipahami, ini majas yang membandingkan secara langsung, jadi tidak menggunakan kata pembanding. Biasanya munculnya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Contohnya ini. Malam itu Dewi Malam tidak muncul. Dewi Malam itu apa? Bulan. Selanjutnya, siapa anak emas Pak Hasan? Anak emas itu berarti anak kesayangan. Tuh. Terus yang ada di soal tadi ada majas simile. Nama lainnya adalah asosiasi atau perumpamaan. Ini majas yang menggunakan kata pembanding. Ya, kata pembanding. Kata pembanding anak-anak sudah tahu ya, seperti, bagai, bagaikan, itu ya. Nih. Contohnya dia bagai bunga. Dia bagai bunga. Cantiknya bak. Nih. Terus ada majas yang melebih-lebihkan sesuai dengan sifat bola. Makanya namanya itu hiperbola ya. Sifat bola kan suka di bahasa Jawanya itu diumbul-umbul ya. Jadi hiperbola itu melebih-lebihkan. Jadi menggunakan kata-kata yang berlebihan padahal sebenarnya ya tidak seperti itu. Misalnya sampah menggunung, hutangnya mencekik leher. Soal selanjutnya mengenai citraan ya anak-anak. Citraan atau nama lainnya adalah penginderaan. Ini berkaitan dengan alat indera manusia. Jadi kata-kata dalam puisi itu biasanya menginderakan ya. Atau menunjukkan sesuatu yang misalnya dapat dilihat, didengar, diraba, dirasakan, gerak, dan sebagainya. Itu namanya pencitraan. Langsung saja ya anak-anak. Ini. Citraan yang dominan dalam kutipan puisi tersebut adalah, anak-anak ini sudah Ibu beri warna, ringkih itu berarti citraan pendengaran, derap. Nah, derap langkah itu juga pendengaran, deru itu juga pendengaran. Jadi yang paling dominan, yang paling banyak itu adalah citraan pendengaran. Semoga anak-anak untuk soal seperti ini cepat paham ya. Lanjut ke makna ya, makna puisi. Makna salah satu baris puisi. Apa makna baris dadaku lapang dan kepalaku berisi? Lapang itu artinya apa ini ya? Lapang itu dada lapang, itu sabar. Kepala yang berisi itu berisi ilmu pengetahuan. Berarti orangnya orang pintar. Jadi B jawabannya, sabar dan pintar. Selanjutnya ini mengenai maksud puisi. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting lindu. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Ini menyindir sebenarnya ya. Artinya apa? Nah, yang tak pernah kau sapa itu artinya ini Tuhan yang dilupakan ya oleh banyak manusia karena sibuk dengan urusan dunia. Jadi nggak pernah disapa, beribadahnya kurang maksudnya ya. Nah, jangan yang B itu kan menggunakan kata-kata yang vulgar, langsungan ya. Jadi ini salah. Ya, C ya yang paling tepat. Ya, anak-anak, soal nomor 38, suasana. Jadi ini termasuk unsur puisi juga. Suasana yang terbangun dalam puisi tersebut, suasana yang tercipta, ya. Saat puisi ini dibuat atau kalau pendengar yang merasakan saat puisi ini dibacakan, suasananya apa? Indonesia telah merdeka, putuskan rantai penjajah, dan kini berkibar merah putih. Indonesia merdeka, kita telah manusia. Aku telah manusia. Indonesia kaya merdeka. Kapan kita manusia? Kapan aku manusia? Nah ini suasananya apa anak-anak?
di sini yang di sini menunjukkan ya, apa itu senang karena sudah merdeka ya, ada semacam senang ya, menunjukkan bahwa kita telah manusia, aku telah manusia. Terus di sini yang dua lari ini. Kapan kita manusia? Kapan aku manusia? Ini berbeda. Jadi ini ada semacam keraguan, kebimbangan ya. Kapan benar-benar ya dimanusiakan yang gitu maksudnya. Jadi ini jawabannya C. Senang dan bimbang. Selanjutnya soal nomor 39. Pertanyaannya tema puisi. Unsur puisi selanjutnya ini mengenai tema. Temanya apa? Kita baca lagi ya. Tahajud. Tuhanku, aku tak kuasa tengadah lagi. Di depanmu aku begitu kerdil, tak setitik kecil pun. Tuhanku, keangkuhanku sirna sudah mengingat. Diriku yang bersimbah debu kenistaan. Di hamparan sajadah merah, aku terduduk tafakur. Ini sangat jelas ya ini. Ini berarti temanya ini. Temanya adalah sikap pasrah manusia ya kepada Tuhan ya. Nah, akhirnya selesai sudah ya. Sekian anak-anak pembahasan soal mengenai puisi. Semoga kalian nilai pasnya, nilai penilaian akhir semesternya mendapat nilai yang terbaik, bagus, dan benar-benar kalian menjadi anak-anak harapan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.